Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti berfaedah, pasti memiliki manfaat. Tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Semuanya memiliki kemanfaatan. Hanya saja manusia diberi keterbatasan pengetahuan dan akal sehingga belum mengetahui manfaat-manfaat yang Allah berikan atau Allah ciptakan di dunia ini, kecuali yang dikehendaki atau kecuali yang kecil. Sebagai seorang yang diberi ilmu pengetahuan, sebagai orang yang pandai melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, manusia akan mengatakan, Robbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui, semua penciptaan Allah yang berfaedah itu baik meliputi penciptaan yang besar seperti langit, bulan, bintang, bumi dan sebagainya, ataupun yang kecil seperti tanaman, tumbuhan, jasad renik, mikrobia, virus, bahkan bakteri sekalipun pasti ada manfaatnya. Kita ambil contoh, salah satunya adalah tanaman yang kecil yang dahulu tidak diketahui manfaatnya. Tanaman itu bisa tumbuh di sela-sela bebatuan, tanaman yang tumbuh secara liar, yang orang Jawa mengatakan atau menyebutnya sebagai sambiroto atau sambiloto. Kalau orang secara sains, secara ilmiah disebut Andrographis paniculata. Tanaman tersebut memiliki rasa yang sangat pahit. Bahkan di sejumlah daerah disebut sebagai ampadu tanah atau empedu tanah karena rasa pahitnya. Tetapi bagaimana orang mengira bahwa Allah menganugerahkan pada tanaman tersebut senyawa aktif andrographolid yang di dalam dunia kesehatan sangatlah berkhasiat, baik sebagai untuk mencegah diabetes mellitus, analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antivirus. Semua itu Allah ciptakan untuk manusia. Semua itu Allah ciptakan untuk sarana dan prasarana bagi manusia. Pada hakikatnya manusia diberi fasilitas itu supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Karena dengan tubuh yang sehat misalnya, maka akan menjadikan kita lebih khusyuk, lebih tenang, lebih nyaman dalam beribadah. Oleh karena itu, melihat fenomena penciptaan Allah itu tidak lain tidak bukan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya harus meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya menciptakan manusia itu untuk selalu beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bagaimana kita mengatakan bersyukur kepada Allah tetapi kita tidak mengingatnya? Bagaimana kita mengatakan kita mensyukuri pemberian dari Allah tanpa kita harus mengingatnya? Jadi salah satu cara untuk mengingat Allah atau salah satu cara bersyukur dan mengingat Allah
adalah dengan menjalankan perintahnya. Allah berfirman, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dalam hal ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat Allah dengan cara salah satunya sholat. Karena itu dengan sholat kita akan menjadi ingat kepada Allah. Jadi bisa kita simpulkan atau bisa kita tarik benang merah bahwa ketika seseorang diberikan ilmu atau pengetahuan atau kecerdasan spiritual, ketika ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah berupa ciptaannya yang ada di bumi dan dihamparkan di seluruh jagat ini, ia akan kembali kepada Allah, ia akan mengingat Allah. Dengan demikian, orang tersebut lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi, marilah kita selalu mensyukuri semua ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia sebagai fasilitas, sarana, prasarana yang hakikatnya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kami pribadi dan para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.